3,5 jam. Tapi anehnya saya nggak kesel. Nggak stres kayak kesaksian tadi. Nggak. Nah, kalem aja. Ada yang nyetirin. Mobil-mobil bukan mobil saya. Saya nggak usah beli bensin. Ada yang nyetirin. Yang nyetirin yang stres ya terserah itu. Habis itu saya diajak makan. Udah diajak makan. Yang bayar. Yang ngajak makan. Belum makan. Minta sebanyak-banyaknya, pesan ayam 2, ini 2. Itu saya bilang, saya makan sedikit. Pesan ini, pesan itu. Wah, akhirnya banyak yang dibungkus. Lalu ada pelayan, saudara. Ini jadi pelajaran bagi kita. Ini pelayan ditanya. Apa ada ikan kakap? Dia harusnya jawab, ada atau tidak ada. Dia jawabnya gini, untuk makan di sini atau dibawa pulang? Dijawab sama pendeta, makan di sini. Kalau makan di sini kosong, Pak. Kalau dibawa pulang, kosong juga. Aneh saya bilang. Inilah keindahan dari nyiur melambai. Udah aja bilang nggak ada dari tadi kan, titik semua habis. Mau bawa pulang, mau makan di sini sudah tidak ada, Pak, habis kosong. Ini pelayannya dengan main yakin aja. Mau dibawa pulang atau makan di sini, Pak? Ya teman saya mau dibawa pulang. Oh, mau makan di sini. Oh, kalau makan di sini kosong, Pak. Kalau dibawa pulang, ya kosong juga. Bagi siapa saja yang dipanggil, Yesus itu kekuatan dan hikmatnya Allah. Yang kedua, Roma 8. Dalam Roma pasal 8 sebelum Korintus itu, kita membaca ayat yang ke-28 atau 29 sampai 31 sampai 31. Sebab ayat 29. Semua orang yang apa? Dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Nah, mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itu juga. Aduh, jangan begitu dong bacanya. Mereka itu juga. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga Maka jangan saudara ada yang menganggap saudara tidak benar. No. Kalau saudara dipanggil Tuhan, saudara orang benar. Biar tetangga bilang kamu tidak benar. Tapi karena kita tahu kita dipanggil Tuhan, kita dibenarkan. Kita nggak benar, tapi Tuhan sudah benarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakannya. Dari sini datanglah ayat 31. Dia berbunyi, sebab itu. Sebab kita dipilih, sebab kita dipanggil, sebab kita ditentukan, sebab kita dimuliakan. Sebab itu, haleluya. Sebab itu. Bapak Ibu yang sedang mengalami tantangan masalah hidup dan sebagainya, jangan takut. Kita punya sebab itu. Haleluya. Biar saya ngomong sendiri, tidak ada yang bilang amin. Saya tidak peduli. Sebab itu. Karena saya sudah alami dan sedang alami dan akan terus mengalami. Sebab itu. Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, eng-eng, sama-sama. Siapakah yang akan melawan?
Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. 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 Jadi ini panggilan, bukan panggilan biasa. Ini panggilan luar biasa. Cukup ya? Cukup? Cukup maksudnya. Udah dong, udah setengah jam saya khotbah. 10 menit lagi. 15 menit lagi. Bagaimana saudara? Hah? Cukup nggak? Ya kita udah ada Tuhan bersama dengan kita. Masa belum cukup? Tuhan bersama dengan kita. Siapakah lawan kita? Nggak peduli pohon terang. Ada lampunya atau tidak ada lampunya. Ada kapasnya atau tidak ada kapasnya. Kalau Allah bersama dengan kita. Siapakah lawan kita? Kita Natal mau di gereja atau di yayasan. Tidak peduli. Kalau Allah bersama dengan kita. Siapakah lawan kita? Oh, toko saya kecil. Tidak peduli. Kalau Allah bersama dengan kita. Toko yang kecil bisa jadi besar. Ya. Biar in the back, biar tinggal di belakang. Biar di belakang di situ ada Allah. Dibawa dombanya ke bagian belakang gunung. Malah gunung mulia, gunung Horeb. Bukit yang mulia, bukit kemuliaan Allah Horeb. Mau ditambah? Boleh enggak? Tadi ada yang syok kucing. Mau nggak? Mau. Syok kucing. Mau nggak? Amin. Gitu dong. Mau nggak? Haleluya. Gitu. Jadi saya ingat-ingat di mana nih. Tuh, jadi lupa. Gimana ini? Oh, Filipi 3. Filipi 3. Haleluya. Bukan ayat 12. Seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Atau telah sempurna. Dijauhkan Tuhan. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Yaitu memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, karena ada panggilan surga. Kalau orang dari Kristen pindah agama, dia memang tidak dipanggil Tuhan. Untuk menikmati ini berkat Tuhan, panggilan surgawi. Tadi ada satu ibu bersaksi di Jakarta, dia dari Buddha. Dia udah ngomong, lu kakaknya orang Kristen, lu ngomong apa sama gua gak peduli. Gua tetap pegang Buddha. Gua Buddha. Gua Buddha. Tapi puji Tuhan, Tuhan mati untuk orang Buddha juga. Dia terima Tuhan. Dia udah bertahan, gue gak percaya itu pendeta ngomong apa. Tapi ini kok air mata kok menangis terus. Kok menangis. Akhirnya dibaptis. Saudara, panggilan ini bukan panggilan yang pertama, tapi panggilan yang di atas. Saya pakai istilah panggilan mulia, panggilan yang mulia.
Panggilan Kristus yang di atas, yaitu panggilan sorga dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena panggilan itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Cara berpikir kita tuh dewasa. Cara berpikir kita itu cara berpikir orang yang sudah mengalami panggilan ini. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Musa menempuh 40 tahun. Saya yakin Musa berkata, tidak sia-sia saya menggembalakan domba 40 tahun. Akhirnya aku ketemu Tuhan. Tuhan pakai 40 tahun berikutnya membawa orang Israel keluar dari Mesir. Mari, saya mau tutup dengan satu ilustrasi. Dengar. Apa yang ada di tangan Musa? Tongkat. Kata Tuhan, lemparkan tongkat itu. Jadi apa? Ular. Pegang ekornya. Jadi tongkat kembali. Orang dukun juga bisa. Dia lempar jadi ular. Tapi ularnya ditelan sama ularnya Musa. Dipegang lagi buntutnya. Jadi lagi tongkat. Angkat tongkat. Itu laut Kulsum terbuka. Pukul tongkat kepada batu karang. Keluar air. Masukkan tangan kata Tuhan. Di jubahmu. Tarik. Kena kusta. Masukkan lagi. Sembuh. Bilang, itu air jadi darah. Musa bilang, air jadi darah. Jadi darah semua. Bilang, akan ada lalat pikat di seluruh Mesir. Bilang, akan ada lalat pikat. Semua terjadi. Saya yakin itu tidak akan Musa bisa lakukan. Kalau enggak dia sekolah 40 tahun di padang gurun. Kalau dia tidak ketemu dengan Tuhan pencipta alam. Saya yakin saudara, kalau kita mau jadi anggota jemaat, kita bisa mundur, kita bisa berhenti. Tapi kalau saudara ketemu Yesus Kristus secara pribadi, ketemu yang menjadikan saudara berhasil, saudara tidak akan pernah mundur. Karena kata mundur tidak ada di dalam kamusnya Tuhan. Itu sebabnya saya ingin berkata, kalau saudara mau lihat mujizat, kalau saudara mau lihat keajaiban-keajaiban daripada Tuhan, jangan jauh dari belukar, jangan jauh, buka kasut. Buka. Sepatu yang lama itu buka. Saya ingat Revi waktu kecil 10 tahun. Dia punya sepatu sudah jempol kakinya sudah keluar. Jempol kakinya sudah keluar. Saya bilang, Rep, ganti sepatu. Ganti sepatu. Nangis, gak mau. Nangis. Gak mau. Tapi karena dia takut sama saya, ganti. Masa sepatu yang bolong, jempol kaki keluar, mau dipakai terus? Mempermalukan siapa yang jadi ayahnya? Kalau saudara hidup susah, saudara hidup terus saja. Ribut terus saja, susah. Susah. Saudara mempermalukan Tuhan. Tapi kalau saudara berkata, kalau Allah berpihak kepada kita, siapakah lawan kita? Pemain musik.